Om Swastiastu. Hai everyone, saya Cahyanti dari kelas 12 Tata Boga 2 dengan nomor absen 27. Jadi hari ini saya akan membuat video mengenai materi dari Danish Pastry dan Croissant. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Danish Pastry terlebih dahulu. Jadi, Danish Pastry dibuat dari adonan beragi dan berlemak rolin, dan biasanya memiliki topping atau isi yang manis. Dan dengan kata lain, Danish Pastry ini hampir sama dengan adonan roti manis, karena memiliki rasa yang sangat manis. Jumlah lapisan pada adonan Danish Pastry ini tergantung pada kandungan bahannya. Semakin banyak jumlah lemak rolin yang digunakan, semakin banyak lapisannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dari Danish Pastry ini. Istilah Danish Pastry sebenarnya merujuk pada salah satu jenis pastry yang berasal dari Vienna, tepatnya di Australia. Danish Pastry kemudian berkembang menjadi produk bakery khas Denmark dan negara-negara lainnya. Sejarah mengisahkan pada tahun 1850, Denmark dilanda pemogokan besar-besaran dari para pekerja di industri bakery. Untuk menutupi kebutuhan pekerja yang berada di sana, bakery-bakery di Denmark kemudian mempekerjakan bakers yang berasal dari Vienna, yaitu Australia. Bakers yang berasal dari Vienna, Australia ini membuat pastry dengan resep mereka sendiri, yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan lebih banyak telur dan kandungan gulanya untuk menyesuaikan dengan selera warga yang berada di Denmark. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bentuk dari Danish Pastry sendiri. Roti Danish dapat dibentuk beraneka ragam. Misalnya, seperti amplop atau kincir. Pada saat fermentasi, suhu pengembangan yang digunakan tidak boleh melebihi 35 derajat Celcius dan kelembaban 85%. Suhu pemanggangan berkisar sekitar 190 derajat Celcius sampai dengan 210 derajat Celcius. Semakin berat Danish dan makin berat isi, suhu pemanggangan makin rendah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan Danish Pastry dengan aerasi yang baik, dicapai dengan melakukan teknik yang benar. Setelah 1 jam, adonan digilas lagi dan dibentuk persegi panjang. Lalu dibuat lipatan tunggal. Lakukan sampai 3 kali. Setelah itu, adonan dapat dibentuk sesuai dengan keinginan dan biasanya dapat diberi bahan lainnya. Atau bisa juga diberi bahan isi. Pada pembuatan Danish dan Croissant, saat proofing, suhu final proofing dalam prover berkisar 28 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Danish Pastry ini tidak boleh diproof pada suhu yang lebih tinggi dari titik leleh lemak. Dan pada proofing tidak perlu maksimal, karena Danish akan mengembang sewaktu di oven. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, probe kira-kira hanya setengah masa proofing. Sebelum dimasak ke dalam oven, olesi dulu dengan kuning telur atau susu cair agar mengkilap. Setelah masak, dapat juga ditaburi dengan icing atau tepung gula. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pembuatan dari Danish Pastry. Yang pertama, campurkan sedikit tepung dengan lemak rolin agar lebih mudah dikerjakan atau dibentuk. Adonan akan siap dibentuk dan tidak mudah robek selama pelipatan. Kemudian yang nomor 2 ada bentuk lemak rolin menjadi segi 4. Selanjutnya, gilas adonan pastry menjadi bentuk
4 persegi panjang. Adonan digilas sepanjang 2 kali panjang lemak rolin. Setelah pelipatan, adonan diletakkan bersama-sama di bagian sisinya untuk mencegah lemak rolin keluar selama penggilasan. Kemudian, tempatkan lemak rolin ke dalam adonan. Lalu, lipat adonan untuk membungkus lemak rolin. Setelah pelipatan, adonan diletakkan bersama-sama di bagian sisinya untuk mencegah lemak rolin keluar pada saat penggilasan. Selanjutnya, buat lapisan tunggal dan biarkan rileks di dalam lemari es kurang lebih 1 jam. Jika adonan akan disimpan lama, simpan di freezer dalam keadaan tertutup rapat oleh plastik. Adonan Danish pastry juga harus disimpan di tempat yang sejuk. Pada dasarnya, laminasi pada adonan menggunakan prinsip yang sama dengan puff pastry. Bedanya, bahan pengembang yang digunakan adalah ragi, sehingga hasilnya menjadi lunak. Untuk tidak kering seperti puff, aerasi yang terjadi pada adonan Danish adalah aerasi secara biologi atau biologi aeration, yaitu pengembangan oleh ragi selama fermentasi. Aerasi secara fisika atau physical aeration, yaitu pengembangan dengan uap saat pemanggangan lapisan-lapisan adonan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegagalan dalam pembuatan Danish pastry. Yang pertama, Danish pastry flat atau datar dan berat. Lemak mengalir keluar selama pemanggangan. Kemungkinan penyebabnya adalah overproofing pada suhu yang tinggi dan jumlah lipatan kurang pada adonan atau tidak terlipat secara benar atau teratur, di mana lapisan lemak terlalu kecil. Selanjutnya, kegagalan yang selanjutnya, kulit terpisah dari pastry selama proses pemolesan atau glazing. Kemungkinan penyebabnya adalah adonan tidak memiliki cukup lapisan. Kegagalan yang nomor 3, pastry tidak ada lapisan atau lapisan tidak jelas, dan penyebabnya dikarenakan lemak rolin proporsinya terlalu kecil atau lipatan terlalu banyak. Kegagalan yang terakhir adalah kulit berpori dan warna coklat tidak seragam. Kemungkinan penyebabnya adalah adonan dikembangkan pada kelembaban yang relatif tinggi. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dari roti croissant. Roti croissant hampir sama dengan Danish pastry. Adonan croissant juga menggunakan ragi dan aerasi. Yang terjadi dalam adonan croissant sama dengan Danish pastry. Pembuatan lapisan adonan croissant menggunakan prinsip yang sama dengan puff pastry, namun puff pastry tidak menggunakan ragi. Bahan dasar adonan dan teknik pembuatan Danish dan croissant hampir sama. Perbedaannya, Danish lebih banyak menggunakan gula dan telur, sehingga rasanya lebih manis dan lebih empuk dari roti croissant ini. Jumlah pelipatan Danish dan croissant sama, yaitu maksimal 4 single dan minimum 3 atau single. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembuatan adonan dasar croissant. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan atau digunakan dalam pembuatan roti croissant ini, yang pertama ada 1000 gram atau 1 kilogram tepung terigu protein sedang, dan 15 gram ragi hitam, 50 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 300 ml air dingin, 750 gram lemak pelapis atau proline fat. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan proses pembuatan dari roti croissant tersebut. Yang pertama, buat adonan dengan cara yang sama dengan Danish pastry, yaitu suhu antara 22 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Biarkan adonan istirahat di lemari es selama kurang lebih 30 menit dengan kondisi ditutup menggunakan plastic wrap. Lipat lemak rolin ke dalam adonan menggunakan lipatan tunggal.
Biarkan adonan rileks di antara pelipatan dan pembuatan, atau sekitar 15-20 menit. Langkah nomor 1 sampai nomor 4 sama dengan Danish pastry. Selanjutnya, gilas adonan setebal 3 mm. Kemudian, potong dengan menggunakan croissant cutter, atau potong berbentuk segitiga bagian bawah lebar 20 cm. Kemudian, gulung mulai dari bawah yang lebar. Selanjutnya, letakkan adonan di loyang. Kemudian, kembangkan adonan pada suhu berkisar 35 derajat Celcius dengan kelembaban 65%. Oleskan telur pada saat pengembangan atau sebelum dimasukkan ke dalam oven. Biarkan croissant sedikit kering hingga mencapai pengembangan. Panggang croissant dalam oven dengan suhu sekitar 210 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius tanpa uap. Waktu pemanggangan kurang lebih sekitar 15 sampai 17 derajat Celcius 15 sampai 17 menit. Hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi Danish pastry dan croissant hari ini. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan paramesan. Om Santi Santi Santi.